Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotibul Umam dengan nomor induk mahasiswa 255401110487, program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan buat video pembelajaran dengan materi menyayangi anak yatim dengan metode basic learning dalam PPG dalam jabatan batch 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang mencintai anak yatim atau menghargai anak yatim yang kita pelajari hari ini khusus untuk kalian. Dan sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, monggo disiapkan. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berakhir dari buku baru. Terima kasih. Sebelum kita lanjut pelajaran, Pak Umam akan mengabsen dari kalian semua agar nanti kita tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Abdurrahman Rohim, Ahmad Fatirun. Dan sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu adalah salah satu surat yang di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah tentang sholat, kemudian tentang memberikan sedekah, ya, menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tentang bagaimana kita menyayangi anak yatim. Anak yatim ini adalah salah satu posisi di masyarakat kita yang anak ini adalah ditinggal salah satu dari kedua orang tuanya. Tepatnya adalah ayahnya. Kalau yatim itu adalah ditinggal ayahnya, sedangkan piatu itu ditinggal ibunya. Kemudian ada lagi yatim piatu, berarti ditinggal kedua orang tuanya. Ya, jadi kita di dalam surat Al-Ma'un kita ini disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi anak yatim. Yang pertama, kita coba membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Pertama, Pak Umam dulu yang membaca, kemudian kalian menirukan di belakang Pak Umam, ya. Bisa semua? Bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat?
Berapa ayat itu? 7 ayat. 7 ayat itu terdiri dari 7 ayat ini yang dirangkai di dalam surat Al-Ma'un. Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah, jadi termasuk golongan surat Makkiyah. Siapa yang tahu artinya surat Al-Ma'un? Ayo, siapa? Ada? Ayo, tunjuk tangan. Nah, ayo coba. Nah, Al-Ma'un artinya adalah barang-barang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Barusan teman-teman kalian lowis ya, pintar ya. Kemudian selanjutnya asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ma'un adalah ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, As ibnu Walid atau orang yang lain. Setiap minggu menyembelih seekor unta. Kemudian setelah menyembelih seekor unta, mereka makan bersama dan kemudian mereka istilahnya berpesta. Kayak orang sini itu misalnya orang ewo ya, atau orang yang sedang repot. Kemudian ada seorang yatim yang datang ke orang repot itu, ke Abu Jahal atau yang lain itu, akhirnya dia minta dagingnya ya. Kemudian setelah minta tidak dikasih, dan kemudian mereka mengusir anak tersebut. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Ma'un untuk melarang orang atau siapapun di antara kita untuk menghardik anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah anak yang harus kita sayangi kalau menurut tafsir tersebut ya. Jadi misalnya kalian ada anak yatim di sekeliling kalian mempunyai sesuatu, maka kalian wajib untuk membaginya atau memberinya agar yaitu tadi agar anak yatim itu merasa bahagia karena mereka sudah ditinggalkan orang tuanya. Jadi seperti itu. Makanya kita kadang ada peringatan santunan yatim piatu. Jadi yatim piatu itu diberikan sedikit atau banyak dari sebagian harta kita untuk membahagiakan mereka. Jadi seperti itu. Jadi sebab turunnya surat Al-Ma'un ini adalah salah satunya adalah ada salah seorang jahiliyah di zaman Rasulullah yang menghardik anak yatim. Kemudian ada beberapa pesan yang ada di surat Al-Ma'un ini. Ada pesan indah yang di dalam surat Al-Ma'un ini kita harus perhatikan. Yang pertama adalah manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Peduli itu artinya apa? Kita itu mempunyai rasa pertama kasihan, yang kedua sayang. Peduli itu artinya kita, kalau bahasa Inggrisnya care ya, kalau bahasa Jawanya welasan ya, dalam bahasa Indonesia itu kasih sayang. Itu adalah salah satu pesan dalam surat Al-Ma'un ya. Jadi kalian di dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian kasih sayang terhadap temannya, ayahnya, ibunya, itu adalah kalian berarti menyayangi mereka atau kalian care terhadap mereka, peduli terhadap mereka. Kemudian nomor dua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya tiga perilaku untuk orang fakir miskin dan lain sebagainya. Yang pertama adalah zakat. Zakat itu dibagi terhadap beberapa golongan, 8 golongan. Kemudian ada lagi namanya sodaqah ya. Kemudian ada lagi yang namanya infak. Itu semua ada pahalanya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau zakat itu wajib, kemudian kalau sodaqah sunnah, infak sunnah. Ada lagi yang mubah, hadiah. Hadiah ini diberikan siapa saja sudah,
mau itu fakir miskin, mau itu orang kaya, mau itu siapapun. Intinya hadiah itu adalah memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Kalau misalnya kalian ada temannya yang ulang tahun atau temannya yang dapat prestasi, itu dapat hadiah. Kayak kemarin kita Maulid Nabi yang juara yang juara target dapat hadiah. Kemudian Agustus kemarin lomba-lomba, itu namanya hadiah. Hadiah itu hukumnya mubah, ya. Jadi seperti itu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang 3 hal tadi. Yang pertama membaca surat Al-Ma'un, yang kedua tentang asbabun nuzul, dan kemudian jumlah dan lain sebagainya. Yang ketiga tentang pesan indah ini. Ada yang bertanya? Kalau tidak bertanya berarti sudah paham. Ketika sudah paham berarti kita lanjut pelajaran selanjutnya. Kemudian di dalam surat Al-Ma'un itu ada pesan kepada seseorang atau sebagian orang dari lingkungan kita, itu adalah orang yang kikir, ya. Orang yang kikir itu apa artinya? Ada yang tahu? Kikir apa artinya? Ada yang tahu? Anda? Apa kikir itu? Orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong. Orang kikir itu adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan memberi pertolongan. Dalam bahasa kita itu disebut melit, ya, atau medit. Bahasa Arabnya itu adalah bakhil, ya. Orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong. Jadi ada temannya jatuh, bukannya ditolong, malahan ditertawakan. Ada temannya menangis, bukannya dihibur, malahan dibully. Itu tidak dilarang agama itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ciri-ciri orang yang mendustakan agama di dalam surat Al-Ma'un, ya. Coba dilihat, itu ada di materinya itu di dalam surat Al-Ma'un. Artinya yang pertama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Coba dihitung nanti. Mau membaca, kalian hitung ada berapa orang yang mendustakan agama. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghadih anak yatim. Satu. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Itu sudah 2. Fawailul lil musallin. Apa itu artinya? Orang-orang yang lalai dalam sholat, ya. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun. Apa itu artinya? Lalai sholatnya. Alladzina hum yura'un. Kemudian ada lagi orang yang riya, ya. Riya itu maksudnya apa? Orang yang pengen pamer dalam ibadahnya. Jadi riya itu orang yang ibadahnya kepengin dipuji. Jadi beberapa orang itu beribadah tanpa pahala atau tanpa mendapatkan balasan dari Allah, karena mereka ingin balasan dari manusia, ya. Orang itu kan ketika ibadah ingin balasan dari Allah. Tapi ada orang yang ibadah bukan pengen balasan dari Allah, pengen dipuji manusia. Misalnya ada orang yang sholat, ketika ada orang bagus sholatnya, tidak ada orang sholatnya jelek, itu berarti orang yang riya. Itu perlu dipahami. Riya itu beda lagi dengan orang yang pamer harta, itu beda lagi, ya. Kalau orang yang pamer harta itu bukan riya. Kalau riya itu lebih ke arah apa? Orang yang memamerkan atau menunjukkan kebaikan dalam sisi ibadah. Jadi ada beberapa orang yang mendustakan agama di dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama yang menghadih anak yatim. Kemudian orang yang tidak memberikan fakir miskin makan atau tidak bersedekah tadi itu. Yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi seperti itu. Di dalam surat Al-Ma'un ada beberapa bacaan, ya. Ada beberapa bacaan
bacaan sholat, maaf, bacaan tajwid. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, kemudian idgham mutamasilain, dan yang terakhir adalah izhar syafawi. Ikhfa syafawi coba dibaca Zahra. Ikhfa syafawi itu apa artinya? Sama, sedangkan syafawi artinya bibir, disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim meskipun berhadapan dengan huruf ba. Nah, itu adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya ikhfa itu sama. Sedangkan syafawi itu artinya di bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim mati atau mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Coba sekarang Naila dicari dalam surat Al-Ma'un bacaan ikhfa syafawi. Ayo, mana? Selanjutnya, intinya ikhfa syafawi itu adalah nun mati bertemu dengan ba. Sedangkan contoh ikhfa syafawi itu bukan berada di surat Al-Ma'un. Contohnya ada di surat Asy-Syams. Nah, sekarang perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha rabbuhum bidzambihim. Mim mati bertemu dengan ba. Itu bacaan ikhfa syafawi. Dan lanjut idgham mutamasilain. Coba Mikaela dibaca tentang idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham artinya sama. Idgham mimi yang artinya adalah idgham ganda atau mim yang ganda. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan mim, itu adalah disebut idgham mutamasilain atau idgham mimi. Contoh idgham mutamasilain berada di surat Al-Baqarah. Ada banyak yang lain, tapi salah satunya adalah di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Qulubihim maradun. Bihim itu mim mati, maradun bertemu dengan mim. Jadi itu adalah idgham mutamasilain. Selanjutnya adalah izhar syafawi. Coba Nadila dibaca yang jelas. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar syafawi. Nah, diperhatikan contohnya ya. Sekarang contoh dari izhar syafawi. Nah, ini baru ada di dalam surat Al-Ma'un. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi dibacanya itu jelas, tidak boleh berdengung. Tidak boleh bacanya alladzina hum salah. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun ya. Selanjutnya adalah ada waktu sekitar 10 menit kalian membaca ya dan mengartikan, maksudnya memperhatikan surat Al-Ma'un, dibaca pelan-pelan, kemudian diartikan di dalam hati. Kemudian kalian tugasnya adalah di lembar ini yang Pak Umam sudah bagi kepada kalian agar memisahkan gambar-gambar ini ya, atau
kalian memisahkan dengan membeli nomor gambar ini di dalam kolom yang sudah disediakan ya. Gambar ini termasuk pengamalan surat Al-Maun atau bukan pengamalan surat Al-Maun. Jangan lupa kasih nama. Selanjutnya kita tugas kelompok ya. Nanti setelah selesai maju ke depan ya. Waktunya adalah 15 menit ya. Semua sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Kalian ketuanya ke depan dan menjawab atau mempresentasikan hasil jawabannya. Yang pertama adalah jadi kalian ke depan nanti, kemudian memperkenalkan dari kelompok mana ya, kemudian menjawab satu persatu jawabannya. Yang pertama adalah kelompok dari Avanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Saya dari kelompok Avanda. Apa arti surah Al-Maun? Barang-barang yang berguna atau yang bagus. Dua. Apa pesan utama dalam surah Al-Maun? Agar umat Islam menghindari perilaku tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok yang akan selanjutnya presentasi adalah kelompoknya kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiga Hari Tirtawanita dari kelompok kita. Saya akan menjawab pertanyaan tentang surat Al-Maun. Apa arti surat Al-Maun? Barang yang berguna. Dua. Apa pesan utama dalam surat Al-Maun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Agustina, saya dari kelompok SD. Satu. Apa arti surah Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Dua. Apa pesan utama dalam surah Al-Maun? Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti surat Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat dari jawaban kalian semua rata-rata sudah hampir benar semua, cuma ada beberapa hal yang harus kita sempurnakan. Perhatikan ya, apakah arti surat Al-Maun? Itu adalah barang-barang berguna. Yang kedua, apa pesan utama? Ini banyak yang kurang pas jawabannya ya. Apa pesan utama dalam surat Al-Maun? Pesan utamanya adalah ada 3. Yang pertama adalah dilarang menghakimi anak yatim, kemudian dilarang lalai dalam sholat, dan dilarang riya atau pamer dalam hal ibadah. Bagaimana seharusnya kita sikap kita dalam menghadapi anak yatim? Yaitu adalah dengan menyayanginya. Ini banyak yang sudah betul. Kemudian apa yang dimaksud dengan lalai mendirikan sholat? Orang yang melupakan atau meninggalkan sholat. Dan yang terakhir, mengapa Allah menyebut anak yatim dalam Al-Quran? Ini banyak maksudnya. Yang pertama, agar kita selalu sayang anak yatim. Yang kedua, Rasulullah itu anak yatim ya. Jadi Rasulullah itu ketika lahir sudah tidak punya ayah, masih kandungan, dalam usia kandungan 2 atau 3 bulan itu sudah meninggal ayahnya, dan usia 6 tahun sudah dia
yaitu ditinggal oleh ibunya. Maka Allah itu mengingatkan kepada kita agar selalu menyayangi dan mengasihi anak yatim, karena salah satu nabi yang paling mulia, nabi yang paling disayang oleh Allah adalah termasuk dari anak yatim. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama, jangan sampai kita berlaku tidak adil terhadap anak yatim. Pak, kalau anak yatimnya nakal gimana? Ya itu harus diingatkan, yaitu harus diberi peringatan. Tapi kalau mereka itu dalam keadaan yang biasa saja, kita harus menyayanginya. Kemudian yang nomor dua, jangan sampai melalaikan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat ini adalah termasuk hal yang paling penting dalam hidup kita. Yang ketiga adalah selalu memberikan bantuan atau memberikan makanan kepada fakir miskin. Jadi seperti itu. Itu tiga hal yang harus kita perhatikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita tutup pelajaran kita pertama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo kita berdiri semua. Tuh, dua, tiga. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Ya, ketua kelas menyiapkan anggotanya dan berdoa untuk penutup pelajaran. Yang berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajaran ini. Alhamdulillah.